Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah senantiasa dengan hambanya bersyukur. Hari ini Allah berikan kesempatan amat luar biasa. Tidak hanya yang melekat dalam jasad kita, namun yang melekat di dalam iman hati kita semuanya. Bentuknya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan dan ketakwaan itulah yang menggerakkan hati kita semua hari ini untuk menunaikan salah satu di antara syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang harus terus kita syukuri, yang harus terus kita panjatkan rasa syukur ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar senantiasa menjadi hambanya yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswatun hasanah, suri tauladan untuk kita semua, yang membimbing dan memberikan contoh agar senantiasa umat manusia bisa selamat dunia maupun akhirat kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada hari yang mulia ini kita berkumpul mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat takbir, tahmid dan tahlil. Hari raya Idul Adha bukan sekedar perayaan penyembelihan hewan kurban, tetapi momentum besar untuk memperkuat iman, ketakwaan dan pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idul Adha atau Idul Kurban, esensi dari seluruh kalimat itu adalah Idul kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingatkan kita untuk senantiasa bahwa yang hidup kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana engkau bisa mengkufuri Allah Subhanahu wa ta'ala sedangkan engkau dahulu dalam keadaan meninggal, lalu Allah hidupkan kembali, Allah matikan lagi, dan nanti Allah akan hidupkan kembali. Setelah itu tidak ada lagi kematian dan akan hidup kekal selama-lamanya. Maka Idul Kurban mengingatkan kita esensinya untuk senantiasa mengingat bahwa kita yang bernyawa akan senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang lebih dulu dan ada yang masih diberikan kesempatan hari ini, dan bahkan kita tidak akan tahu
beberapa saat setelah ini kita hanya hambanya, diminta untuk terus bersyukur kepada Allah. Siap hidup, maka diminta untuk siap kembali kepada Allah SWT. Kapanpun kita siap hidup, maka esensinya kita siap untuk meninggalkan dunia ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka kurban kita artikan sebagai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali tidak akan bisa dikatakan siap jika semuanya tidak dipersiapkan dengan baik. Maka waktu yang sebentar ini esensinya adalah menyiapkan kematian terbaik kita. Bagaimana cara menyiapkannya? Maka dengan mendekatkan diri kita kepada Allah senantiasa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allahu Akbar walillahil hamd. Peristiwa dan ibadah yang luar biasa yang diperingati di setiap 10 Zulhijjah. Bahkan kalau kita tarik satu hari 9 Zulhijjah, di mana momentum besar ibadah haji, semua berkumpul wukuf di Arafah. Tidak sekedar berdiam diri, namun diminta untuk merenungkan diri, diminta untuk introspeksi diri, diminta untuk menyadarkan dirinya terhadap setiap perilaku yang sudah diperbuat selama hidup ini. Lalu setelah semuanya sadar, diikuti dengan lempar jamarat jumrah. Semua kesadaran kesalahan kita, balaskan dengan melempar itu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Dengan kesadaran diri atas segala bentuk kesalahan yang sudah kita sadari. Semua ego nafsu yang ada dalam diri dilempar. Maka yang tidak mendapati kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji itu, Allah syariatkan kita untuk puasa Arafah. Begitu sempurna Allah membimbing kita dengan syariat-syariatnya. Allah tidak sekedar minta kita untuk bertakwa kepada Allah, tapi Allah bimbing dengan setiap keutamaan dan keistimewaan ibadah-ibadah yang Allah syariatkan kepada kita. Yang tidak bisa berangkat haji, yang belum ada kesempatan untuk berangkat haji, Allah ganti dengan puasa Arafah. Menggugurkan dosa setahun sebelum dan setahun sesudahnya. Tidak sekedar puasanya, tapi menyadarkan diri, ikut mengintrospeksi diri. Bagaimana amal dan perbuatan yang sudah kita persiapkan sampai hari ini. Dan begitu sadar hari ini Aidul Kurban, nanti akan kita potong sembelih hewan kurban. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Dengan kesadaran penuh, bukan darah dan dagingnya yang sampai kepada Allah, tapi ketakwaan yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang keteladanan agung Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Mereka menunjukkan bahwa cinta kepada Allah berada di atas segala-galanya. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Surat Al-An'am ayat 162. Salatku, ibadahku,
hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini satu ayat ringan kalau dibaca, berat kalau kita resapi dan kita hadirkan di setiap muamalah dalam hidup. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bahwa hidup dulu kita dalam keadaan meninggal, lalu Allah hidupkan, nanti Allah matikan, dan lalu Allah bangkitkan kembali. Prosesnya berat sekali. Prosesnya berat. Yang salah bukan tata dan anjuran syariatnya, tapi yang salah adalah fokusnya kita sebagai manusia. Kenal tidak kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenal tidak kita dengan Sang Pencipta? Atau kenal tidak dengan diri kita sendiri sebagai makhluk yang tidak ada dayanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada satu hal yang melekat dalam diri kita, melainkan semuanya karena Allah, miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasangan, anak, dan seluruh material kehidupan, semua atas dasar Allah Subhanahu wa ta'ala dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak satu pun yang melekat dalam diri kita ini milik kita sendiri, melainkan ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala dan nanti dipertanggungjawabkan di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurbanan mendekatkan diri kita kepada Allah, menghadirkan rasa takwa, keimanan kita kepada Allah dengan bukti, tidak sekedar dengan ucapan dan lisan, tapi dengan bukti. Ini sebagai simbol. Namun dalam keseharian bukti itu pun juga diminta oleh Allah dalam bentuk muamalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berat ketika datangnya azan, adanya ego dan nafsu, sehingga menjadikan lebih berat lagi untuk datangi tempat-tempat untuk sholat. Maka dengan bukti keimanan dan ketakwaan kita merelakan segala sesuatunya untuk datang. Yang ada seruan di sini untuk syiar dakwah yang tadinya berat dengan segala kebutuhan kehidupan, tapi dengan keimanan dan ketakwaan penuh dia menghadirkan bukti iman dan takwa itu kepada Allah. Ia berikan segala apa yang dia bisa bantu. Maka hadirin, sungguh sempurna sekali Allah memberikan syariatnya, tidak hanya tuntut kita untuk kembali dalam keadaan takwa, tapi Allah bimbing kita dengan segala keutamaan ibadah yang Allah sudah syariatkan. Dalam sehari ada 5 waktu salat. Begitu takbir Allahu Akbar, harusnya sudah menyentuh hati kita. Allah Maha Besar itu sudah menyentuh hati kita. Bagaimana tidak? Apa daya bagi manusia kalau bukan semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Harusnya sholat 5 waktu itu cukup untuk mengingatkan manusia untuk tidak berbuat fahsya wal munkar. Karena setiap lafadznya adalah doa, dan doanya mendekatkan diri kepada Allah SWT kalau kita sadari. Tapi tidak cukup itu. Allah bimbing kita dalam waktu seminggu itu ada sholat Jumat. Esensinya sama, tujuannya sama. Allah ingin meningkatkan ketakwaan manusia. Disyariatkan untuk mendengarkan khutbah, untuk takwa, untuk mengingatkan manusia untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Dalam 1 bulan Allah berikan keutamaan Qiyamul Lail. Di awal waktu-waktu tertentu dalam 1 tahun, puasa Ramadan, ada Idul Fitri, ada 10 Zulhijjah, puncaknya 9 dan 10 hari ini juga bagian dari keutamaan syariatnya Allah SWT. Esensinya sama. Allah minta supaya manusia terus bertakwa kepada Allah SWT.
Satu, cirinya kalau hati, telinga, mata, ucapan kita sudah tidak mampu untuk dinasehati, maka tanda dan alarm bahaya untuk kita semuanya. Ad-dinu an-nasihah, agama itu nasihat. Kalau mata, telinga, hati kita sudah berat menerima nasihat, maka ini alarm bahaya untuk diri kita. Jangan-jangan Allah bikin buta kita. Jangan-jangan Allah bikin tuli kita. Tuli dari segala bentuk kebenaran, buta atas segala bentuk kebenaran. Ini yang kita hindari sama-sama. Na'udzubillah, na'udzubillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini diabadikan Allah Subhanahu wa taala percakapannya. Karena saking begitu dahsyatnya disandarkan kepada Allah, baik seorang bapak maupun seorang anak. Ketika anak itu sampai pada umur, ia sanggup bekerja bersamanya. Ia Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu." Dan Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang sabar." Surat As-Saffat ayat 102. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Begitu besar cobaannya. Allah ingin Nabi Ibrahim untuk sembelih putranya. Dan sebagai putra, menyandarkan semuanya atas ketetapan Allah. Dan tidak ada sedikit pun kata-katanya, kata-kata kasar, bahkan untuk menolaknya. "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu." Satu hal terakhir, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang sabar. Ismail, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang sabar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Selain iman dan takwa kita kepada Allah, hidup yang Allah berikan kita dituntut dua hal: pandai bersyukur dan pandai bersabar. Tidak semua perjalanan hidup yang kita alami ini semua seperti yang kita harapkan. Tidak semua. Karena setiap perjalanannya menjadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diuji dari segi kesehatan, ada yang diuji dari pasangan, ada yang diuji dari anak-anaknya, ada yang diuji dari dirinya sendiri. Setiap ujian itu untuk meningkatkan value, nilai iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Maka pandai bersyukur dan pandai bersabar ini mutlak menjadi hal yang harus terus kita pelajari sama-sama. Hari ini semuanya sesuai dengan keinginan kita, belum tentu setelah ini sesuai dengan keinginan kita. Setiap ujiannya bentuk kasih sayang dari Allah. Maka sandarkan kepada Allah dan pintakan jalan keluarnya setiap masalah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Ibrahim lembutnya menyampaikan perintah Allah kepada Nabi Ismail, dan Nabi Ismail bagaimana lembutnya menerima perintah atau permintaan Allah SWT melalui Nabi Ibrahim. Semuanya disikapi dengan husnuzon, dengan berprasangka baik. Ini yang harus kita latih terus. Setiap apa yang kita dapati, kita harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ujiannya adalah ujian untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Setiap ujiannya memiliki hikmah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini
semuanya berkumpul untuk bertakbir, bertahmid dan bertahlil. Maka kita ambil pelajaran terbaik hari ini untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk semua yang menjadi tanggung jawab kita, agar nanti kembali kepada Allah, kita kembali dalam keadaan terbaik dengan pertanggungjawaban kepada Allah, pertanggungjawaban yang terbaik. Kita ini manusia asalnya. Dulu Nabi Adam diturunkan dari surga. Nabi Adam itu diturunkan dari surga, diturunkan ke bumi, dan nanti akan ada waktunya kita akan kembali kepada Allah. Pilihannya dua. Ada dua tempat, di mana yang satu penuh dengan azab, yang satunya penuh dengan kenikmatan. Dan tempat kembali dulu sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi itu surganya Allah. Maka artinya kita ini manusia surga harusnya. Orientasinya, fokusnya kembali kepada rumah terbaik kita, rumah asal kita, yaitu surganya Allah Ta'ala. Dan cita-cita itu kita pegang. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari azab api neraka. Kita berusaha, kita bersama-sama, kita ikhtiarkan sama-sama untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak cucu kita semuanya, untuk kembali kepada Allah di tempat yang terbaik di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahiman wa rahimakumullah. Kita bermunajat kepada Allah, merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, lil mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, ya qadiyal hajat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatun likulli umurina. Allahumma aslih lana dunyana alladhi huwa ma'ashuna. Allahumma aslih lana akhiratana alladhi huwa ma'aduna waj'al hayatana ziyadatan likulli khair waj'al mautana rahatan min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.